Yang ingin saya katakan, berani-beraninya memimpin negara tanpa ada petunjuk langsung dari Tuhan, baik secara pribadi maupun melalui brahmananya. Jangan engkau magang menjadi satria apabila memang tidak punya basic satria. Sewu Mbah, miturut sudut pandang lahir maupun batin panjenengan, separah-parah keadaan nantinya itu akan berujung seperti apa, Mbak? Tapi uluk salam yo atu bagyo wis kono santara. Om wilahing jati noponi hajat-hajat telu nusantara tapi uluk salamun. Artinya saya menangkap pertanyaan itu nggih. Sekarang kan kondisinya sudah parah, maksudnya ibarat mobil itu angel disetir lah, sering sakrai kena, terus mungkin lagi businya sudah ya macam-macam, pokoknya sudah karburatornya atau pospomnya itu sudah nggak berfungsi dengan baik jalannya, sehingga artinya banyak angin puting beliung, banjir, terus tsunami, gempa bumi, dan sebagainya. Ini kan merupakan tahapan yang tentunya akan ada ujungnya gitu kan. Kurang lebihnya begitu kan yang saya itu. Jadi saya terima gitu. Sekarang udah parah, ujung keparahan daripada ini itu bagaimana gitu. Jadi adanya bahaya politik, bahaya alam, bahaya apa gitu, caranya itu ini separah-parahnya itu kan seperti apa. Nah, kembali lagi kepada ya bertolak kita kepada semestinya, maksudnya dalam melajukan sebuah negara. Kalau dulu yang saya ingat itu ada moral, material, dan spiritual cara. Lah ini moral ketinggalan, revolusi mental slogan, terus ini kan moral ya, material, ekonomi kiblatnya kepada tidak basic tapi kepada kompetitif dengan manca negara atau manca praja gitu loh, kompetitif. Kalau Singapura ada apa MRT apa itu kita pingin ikut, jadi meninggal basic, moral, material, spiritual kiblatnya juga sudah tidak jelas, akan mengacu kepada maaf ini religius yang seperti apa gitu. Kalau seperti Arab kan jelas negara apa Islam gitu loh. Kalau mana lagi mungkin ada sebagian negara Buddha Pak ya, mungkin sebagian lagi ada Hindu gitu, dan Vatikan dan sebagainya itu. Jadi memang ini sebenarnya sudah jelas, tapi menapakannya ini yang kurang tegas. Sekali lagi saya katakan, sebenarnya sudah jelas, tapi menapakkannya yang kurang tegas. Ini saya berbicara lokal Indonesia ya, artinya nasional kita. Ya, implementasinya. Artinya kita mensoroti kepada diri kita dulu lah. Artinya bangsa ini dulu. Bangsa yang besar, tapi bangsa yang sedang kesasar. Saya katakan lagi, bangsa besar tapi Indonesia sedang kesasar gitu kalau anunya. Saya akan menyampaikan saya itu orang spiritual, jadi artinya ya dalam hasil meditasi saya sebagai lajunya bangsa ini akan seperti apa, maksudnya itu kelihatannya itu akan menuju kepada
apabila diperingatkan, sekali lagi ya, apabila diperingatkan, artinya ini kan baru tahap peringatan, dielingno lah cara Jawa itu, diingatkan, elingo marang pitutur luhur. Gamblangnya, ingatlah kepada implementasi Pancasila yang murni dan konsekuen, apa ya istilah dulu ya, yang murni dan konsekuen, nasionalis sejati gitu. Apabila diingatkan kepada yang demikian itu, kepada nasionalisme sejati, implementasi Pancasila yang ibaratnya apa, murni dan konsekuen, kok tidak mau. Laju perjalanan ini, kalau boleh saya ngomong itu satria palsu apa ya, nanti saya keliru kalau ngomong satria palsu ya, lebih tepat saya adanya mendalangka wedus, akeh mendalangka wedus seperti dalam konten saya. Kalau saya berkata satria palsu atau Petruk dadi ratu, nanti saru gitu kan, saru itu ya sembrono lah atau kurang sopan gitu loh. Ini akan menuju kepada amnesti Allah tahap kedua. Sekali lagi saya katakan, ini sedang menuju separah-parah, maksudnya daripada laju perjalanan bangsa ini, laju perjalanan dunia ini. Apabila tidak mau diingatkan, sedang menuju kepada amnesti Allah tahap kedua. Lah, tahap ke-1 dalam penggambaran saya itu adalah peristiwa Nuh. Peristiwa Kanjeng Nabi Nuh maksudnya. Ini amnesti Allah atau pengampunan Allah. Tahap 1 adalah terjadi pada peristiwa Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Kok nanti saya keliru itu kan, jadi tepat kepada seluruh bangsa ini saya akan mengatakan, seluruh sesama manusia ini kemungkinan besar akan menuju kepada amnesti Allah tahap yang kedua. Apa itu amnesti Allah? Adalah kesemiripan seperti kejadian Nabi Nuh. Itu artinya peristiwa Nabi Nuh itu gimana kan, seru mumbat rau ya, yang akhirnya sudah diingatkan tidak mau, akhirnya terjadi laksana dunia itu 80% tenggelam mungkin. Bisa jadi demikian, itu maksudnya. Apabila peringatan ini dari alam, dari Allah, tidak mau memperhatikan manusia kembali kepada peri kemanusiaan yang sejati, sedang dan akan, dan saya meyakini, kalau memastikan nggak boleh, sedang menuju kepada amnesti Allah tahap kedua. Diawali dari apa? Amnesti Allah tahap kedua adalah bersihnya para pemimpin yang cara istilahnya ada yang korup, ada istilahnya ada yang, kalau saya mengatakan palsu nanti saya takut keliru ya, ada yang mengatakan dolim juga kan. Gitu. Bersihnya ini artinya akeh satrio praloyo, diawali dari itu, nemai praloyo itu artinya nanti akan berawal dari akeh satrio nemai praloyo. Satria ini apa? Karena yang ingin saya katakan, berani-beraninya memimpin negara tanpa ada petunjuk langsung dari Tuhan, baik secara pribadi maupun melalui brahmananya. Sekali lagi saya katakannya, berani-beraninya hai engkau memimpin sebuah lajunya sebuah negara tanpa ada petunjuk langsung dari Tuhan. Berbeda dengan Kanjeng Nabi Muhammad, berbeda dengan Bung Karno. Bung Karno sebelum merdeka telah mengatakan Indonesia akan merdeka setelah perang Asia Timur Raya kalau nggak keliru. Karena dia itu telah mohon petunjuk kepada, artinya akan memimpin negara saja itu sudah mendapat petunjuk. Lah sekarang kebalikannya, karena banyak satria, kalau saya mengatakan palsu lah, atau Petruk dadi ratu ini ya. Kalau Petruk dadi ratu nanti saya sembrono juga, tapi nggak apa-apa lah udah. Toh banyak yang mengatakan itu.
ini Petruk dadi ratu mestinya hanya ndodok selehke kepada yang sejati. Bisa diterima ini ya? Saya menjadi ratu hanya saat saya sadar bahwa itu bukan hak saya. Petruk jadi ratu, Prabu Totongsrot itu kan hanya mengingatkan kepada raja yang sedang keliru, kepada raja yang sedang keliru. Kamu harus duduk pada ini dan menempatkan pada porsinya. Gitu loh. Artinya, ketika mengingatkan Baladewa sedang semena-mena, kamu duduklah atau turunanmu karena kamu sudah tua. Itu. Kresna sudah itu, duduklah kamu, serahkan ayu kepada yang berhak. Paling kesit ceranunya dalam babatnya itu. Sehingga dia sadar persis kalau Petruk jadi ratu hanya mendisposisikan saja. Artinya, jangan engkau berani menjadi satria apabila tidak punya basic satria. Sekali lagi saya katakan ya, jangan engkau magang menjadi satria apabila memang tidak punya basic satria. Sehingga satria ini tidak ada satria palsu. Makanya terjadilah nanti Ake Satria namanya Praloyo. Karena kebuntuan atas ucapannya, kebuntuan atas tindakannya, kebuntuan atas janjinya, ngemut gula krasa legi, Petruk dadi ratu, sakwise dadi ratu, rasa ngemut gula krasa legi, emoh ngledekke, emoh nyelehke, emoh ndodok selehake kepada yang berhak. Terlena dengan itu. Ibaratnya semut makan gula, masuk terjun ke gulanya, sehingga mati di dalam gula itu sendiri. Ya. Nah itu sebenarnya sudah ada anunya, nanti mungkin saya akan itu ya, semut ireng anak-anak sapi, kebo bungkangnya barangkali pengawan itu. Yang intinya matinya cineker ayam. Lah, mestinya ini setelah kita belajar dari pengalaman, setelah kita belajar dari seperti maaf kata Bung Karno, seperti maaf kata Pak Harto, turunnya seperti apa. Jangan engkau mengikuti beliau gitu loh. Karena beliau sendiri telah sadar. Dodok seleke, aku ora pateken, ora jadi presiden Pak Harto. Memalukan apa tidak? Iya kan? Semestinya Soeharto pada tahapan yang telah diingatkan oleh Romo Sudia, janganlah engkau satu periode lagi. Ya. Karena itu sudah habis kontrak, 32 tahun pasti kamu akan jatuh dengan tidak terhormat. Tapi ketika menjelang 30 tahun itu akan terhormat, itu loh. Nah, begitupun Pak Karno. Semestinya pada saat itu Pak Karno tidak ambisi lagi dodok seleki kepada Pak Harto yang saya maksud. Karena perjanjian ikatan batin sudah saya bikin konten juga kan ya, ikatan apa? Keterkaitan batin. Ini kaitannya bukan saya cerita apa yang mengulas yang Pak Harto Pak Karno. Ya. Jadi sebelum 24 tahun semestinya Pak Karno itu menyadari untuk mendodok selekan kepada Pak Harto tanpa melalui super semar. Lebih baik caranya atas itu dengan apa? Kalau super semar ibaratnya nampak masih digondeli maksudnya loh oleh Pak Karno, itu lebih baik dengan super semar ini saya menunjuk Soeharto dengan ketulusan, nggak usah dikemuli lagi gitu loh. Artinya dengan ketulusan Pak Harto saya udah nggak itu monggo gitu. Soeharto, saya sudah saatnya lengser, mohon diteruskan gitu cara anunya. Nah, artinya ini saya bercerita kuncinya sebuah negara itu adalah oleh kesatria dan oleh brahmana, Mas. Ya, lah sekarang pertanyaan saya pribadi, kamu berani-beraninya memimpin sebuah negara tanpa ada petunjuk langsung dari Tuhan Yang Maha Esa? Apakah engkau memang tidak tahu? Apakah engkau memang betul-betul ibaratnya diselimuti keserakahan? Tahu tapi diselimuti keserakahan maksudnya. Ini loh yang paling itu.